You be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dengan NIM 24050150046. Saya dari kelas PBSI E dari angkatan 24 dari kampus Universitas Negeri Makassar. Di sini saya diberi tugas akhir dengan menyimak sebuah video berita yang saya ambil kemudian disimak dengan baik-baik. Adapun 3 poin setelah disimak dari video tersebut, yang poin pertama ialah ringkasan dari video berita tersebut, poin kedua ialah argumen pribadi, dan yang poin ketiga atau terakhir pesan yang disampaikan dari video berita tersebut. Nah, sebelum saya lanjut, marilah kita bersama-sama menyimak video berita yang saya ambil. Nah, yuk, mari kita simak. Nah, kembali lagi bersama saya. Setelah kita bersama-sama menyimak video berita tersebut, pada poin pertama, saya akan meringkas video berita tersebut dengan judul Wacana LGBT se-ASEAN di Kopdar di Jakarta. MU Majelis Ulama Indonesia buka suara. Nah, di sini kita tahu bahwa LGBT ini merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Merupakan istilah modern yang merujuk pada gabungan 4 golongan perilaku penyimpangan seksual dan identitas gender yang dipandang melawan kodrat dan menolak ketentuan Tuhan. Pada kasus ini sih harus segera ditangani secepatnya dari Majelis Ulama Indonesia. Dari ringkasan video tersebut, wacana pertemuan LGBT ASEAN di Jakarta, komunitas LGBT se-ASEAN berencana mengadakan pertemuan bertajuk Kopdar di Jakarta. Dalam acara ini bertujuan untuk mempererat solidaritas antar anggota komunitas dan membahas isu-isu terkait hak asasi manusia, terutama hak LGBT di kawasan Asia Tenggara. Namun menurut tanggapan MU, Majelis Ulama Indonesia menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut. Menurut MU, Majelis Ulama Indonesia, kampanye perilaku penyimpangan seperti LGBT harus dihentikan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. MU juga meminta pemerintah untuk tidak memberikan izin bagi acara tersebut dengan alasan bahwa hal itu dapat merusak moral bangsa dan bertentangan dengan Pancasila. Nah, dari video ini atau video berita tersebut menampilkan pandangan MU secara langsung, memberikan perspektif dari sisi agama dan budaya Indonesia terkait isu LGBT. Namun, video ini tidak menyertakan pandangan dari komunitas LGBT atau pendukung hak asasi manusia yang dapat memberikan gambaran yang lebih seimbang mengensisi isu tersebut. Nah, dari singkatan video berita tersebut ini dengan kasus LGBT, MU, Majelis Ulama Indonesia menolak pertentangan komunitas LGBT yang ada di Jakarta dan akan segera ditangani. Nah, pada poin kedua, argumen pribadi saya tentang kasus ini, menurut saya, setiap orang berhak untuk hidup sesuai dengan orientasi mereka tanpa merasa takut dihukum atau dihakimi. Namun di sini saya juga mengerti bahwa di Indonesia nilai agama dan budaya sangat penting
penting bagi banyak orang. Meskipun MU menolak adanya acara LGBT, saya rasa penting untuk berdialog secara terbuka agar kita bisa menghargai hak individu tanpa melanggar norma yang ada. Pada akhirnya, toleransi dan saling menghargai sangat penting untuk hidup berdampingan dalam perbedaan. Nah, meskipun kita tahu bahwa LGBT ini dilarang dalam agama, terdapat dalilnya juga dan terdapat juga dalam perundang-undangan larangan pada kaum LGBT, yaitu LGBT maupun yang ada dalam di Indonesia. Mengapa LGBT ini merupakan pelanggaran norma-norma yang diterapkan dalam Indonesia. Meskipun LGBT ini merupakan kaum di mana sesama jenis ini harus dihentikan, atau meskipun para pelaku-pelaku harus diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Nah, pada poin ketiga, pesan yang disampaikan dalam berita video tersebut ini, pesan yang disampaikan dengan jelas dan tegas dari video berita ini, terutama dari MU, Majelis Ulama Indonesia, yang menolak acara LGBT di Jakarta karena bertentangan dengan nilai agama dan budaya Indonesia. Namun kekurangannya adalah kurang perspektif dari pihak yang mendukung LGBT, sehingga pesan yang disampaikan terasa satu sisi. Hal ini bisa memicu polarisasi tanpa membuka ruang untuk dialog yang lebih konstruktif. Dari pesan ini kita bisa lihat atau kita bisa simak bahwa MU akan menolak atau bergegas untuk menghentikan acara LGBT ini yang ada di Jakarta, karena LGBT ini merupakan komunitas-komunitas se-ASEAN yang akan membawa perilaku-perilaku berdampak negatif dari luar sana ke dalam Indonesia. Maka MU, Majelis Ulama Indonesia ini akan menghentikan acara komunitas tersebut ini. Bahkan akan memberikan sanksi yang berlaku pada kaum yang melenggarakan acara LGBT ASEAN ini, bahwa Majelis Ulama Indonesia berpihak atau bertanggung jawab bukan selebihnya, bahwa masyarakat juga harus bersatu kepada Majelis Ulama Indonesia ini untuk menolak acara LGBT dimanapun itu, terutama di Indonesia. Nah, itulah pada 3 poin tersebut dari saya setelah meringkas video tersebut dengan argumen saya dan pesan yang disampaikan dari video berita tersebut ini. Semoga kita terhindar dari kasus-kasus yang melanggar norma-norma yang ada di Indonesia ini. Karena kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia akan mewujudkan nilai-nilai positif dan memberikan dampak baik kepada masyarakat sekitar kita. Maka kita sebagai generasi Indonesia akan bersatu untuk menolak perilaku atau peraturan-peraturan yang berlanggar dengan undang-undang. Nah, itulah sekian dari video yang saya telah simak. Kemudian saya merangkum dari 3 poin tersebut. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ismail mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.